pagi Jemaat Sakura 5, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Saya mau engkau menyembah Tuhan dalam roh, dengan ekspresif, dengan antusias di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita doa dalam roh saat ini. Rikamde me ora syakam damala kanche melegre nuto praste blakuma mike krakacha malakandre belekamde melekra no rashekamde melekancha malaka rora habi kande belekamde melekru kama. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Aku berdoa pagi hari ini, aku deklarasikan pagi hari ini, kehidupan yang kau miliki akan terus semakin bertambah kuat, akan terus semakin bertambah. Terjadilah di dalam nama Yesus. Ada kekuatan yang selalu baru, ada dimensi rohani yang selalu baru yang datang dalam hidupmu. Aku deklarasikan terjadilah, semakin bertambah kuat, semakin bertambah kuat, semakin bertambah nyata dalam hidupmu.
ajaib Tuhan buat setiap kami. Orang lebih irima, ureshakan demele kamaralaka. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. One more time, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
berdoa pagi hari ini bahwa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami boleh kehilangan segala sesuatu yang kami miliki. Tapi aku minta pagi hari ini, jangan pernah ambil realita-Mu dalam hidup kami. Jangan pernah ambil realita-Mu dalam hidup setiap kami. Kami mungkin boleh kehilangan apapun yang kami miliki. Tapi aku minta Tuhan, jangan pernah ambil realita-Mu dalam hidup kami. Aku berdoa, kami berdoa biar realita hadirat-Mu itulah yang terus mencengkeram setiap kami. Ore emoji marelelelelebes. Jangan pernah suruh kami pergi kalau Engkau tidak menyertai setiap kami. Jangan suruh kami melangkah kalau Engkau tidak menyertai kami. Oh, pagi hari ini kami bersyukur penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Penyertaan Tuhan selalu meliputi hidup-Mu senantiasa, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan. Kami melihat penyertaan Tuhan secara nyata di dalam hidup setiap kami. Mari memuji
deklarasikan, Roh Kudus akan terus menuntun engkau masuk lebih dalam ke ruang tangga, menghantarkan setiap engkau menerima firman dari Bapa di sorga. Dan ketika firman itu kau terima, firman itu kau deklarasikan, maka apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin, apapun yang mustahil pasti terjadi. Katakan sama-sama, haleluya, haleluya, sorakan haleluya. Luseko kapasekai, luseko poncemalangai. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Sikota kapasekai, rekota sike mauraga, ora seke maurana. Deklarasikan, masukilah dimensi rohani yang baru yang Bapa sudah sediakan bagi setiap engkau, setiap engkau, setiap engkau. Masukilah, 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 masukilah dimensi rohani yang baru. Saya mendengar Tuhan berkata, masa-masa yang baru sedang datang atasmu. Masa-masa yang penuh kemuliaan sedang datang, sedang datang, sedang datang. Kalau terus doa, terus doa, terus doa. Riseko prakamaka, Mosokopra, Losekra kapaseka, Riseko ralaka, Riseko cimekamaka, Rusoko paseka malaka, Riseko kapaseka, Ruso, Ruko pasaka malaka, Riseko malakanca, Riseko komalaka malaka. Terjadi, 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 terjadi. Aku lepaskan, aku lepaskan, aku lepaskan, aku lepaskan. Terjadi, 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 terjadi. Oh, terjadi, terjadi, terjadi. Oh,
Saya mendengar Tuhan berkata beberapa dari engkau sedang melalui perjalanan yang tidak mudah di masa-masa yang terakhir ini. Tapi saya juga dengar Tuhan berkata, aku menyediakan firman bagimu. Aku menyediakan perkataanku bagimu. Dan pada pagi hari ini, engkau yang mendengarkan pesan firman ini, di saat yang sama ada firman yang datang dalam hidupmu. Ada firman yang dilepaskan dalam hidupmu saat ini juga. Dan dia berkata, jangan takut. Aku yang memegang hidupmu. Aku yang memegang perjalananmu. Meskipun kelihatannya tidak mudah, meskipun kelihatannya seperti telur di ujung tanduk, tapi Tuhan berkata telur itu terus aku pegangi. Dan telur itu tidak akan pernah jatuh. Telur itu tidak akan pernah pecah. Telur itu tidak akan pernah jatuh. Telur itu tidak akan pernah pecah. Karena ada dimensi firman. Karena ada kuasa dari tempat yang mati sedang terus dilepaskan. Sedang terus dilepaskan. Sedang terus dilepaskan. Kedua tanganmu terima saat ini.
peduli seberapa berat perjalanan hidup yang kau punya. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata kepadamu, aku menyediakan firman-Ku untuk terjadi dalam hidupmu. Terus perkatakan firman yang kau terima selama penyembahan yang kau dengar. Ketika kau mendengarkan firman, deklarasikan, perkatakan, itu pasti mengubahkan jalan hidupmu. Itu mengubahkan segala sesuatu dalam hidupmu. Aku deklarasikan, terjadilah. Engkau akan terus semakin kuat, engkau akan terus semakin perkasa, dan tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Terjadilah atas engkau jemaat Sakura 5. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. God bless you all. Shalom Sakura 5, saya percaya penyembahan yang sudah kita lakukan bersama-sama tadi membawa kita masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Dan pagi ini kita berdoa biar roh hikmat dan wahyu itu tercurah atas setiap kita, sehingga apapun yang Tuhan sampaikan pagi ini, kami sungguh mengerti Tuhan apa yang Kau mau Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di surga. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, kami semakin mengasihi Engkau, dan kami minta sungguh roh-Mu Tuhan tercurah. Hati yang haus dan lapar akan Engkau itu tercurah atas setiap kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, saudara, beberapa waktu terakhir saya berbicara tentang memilih kehidupan. Kehidupan yang kita pilih adalah kehidupan yang sejati, saudara, yaitu Zoe. Beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak sekali mendengar tentang kehidupan Zoe. Dan Tuhan mau kita sungguh-sungguh di tahun 2020 ini kita benar-benar menghidupi kehidupan Zoe itu, saudara. Karena kehidupan sejatinya adalah ketika kita hidup hanya bagi Tuhan. Kita hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Iblis juga menawarkan suatu kehidupan, saudara, yaitu kehidupan yang fana, kehidupan yang bios, kehidupan yang semu, atau kehidupan yang sifatnya lahiriah, yaitu suhe. Kedua kehidupan ini adalah kehidupan yang berdasarkan pola pikir dari si jahat, pola pikir dunia, saudara. Dan Tuhan tidak mau kita masuk ke dalam kehidupan ini. Tuhan ingin kita masuk ke dalam kehidupan Zoe, yaitu kehidupan yang sejati, di mana Dia ada, saudara, di mana Dia menciptakan kita dengan nature Tuhan, dengan nature ilahi, dan Dia ingin kita hidup sesuai dengan nature yang sudah Dia ciptakan. Amsal 4 ayat 18 berkata bahwa jalan hidup orang benar ini seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dalam terjemahan yang lain, Amplified berkata bahwa Tuhan ini memberikan kita suatu posisi, saudara, yaitu jalan hidup orang benar ini adalah seperti cahaya di mana kita mencapai full of strength, full of glory in the perfect day. Jadi kita mencapai kepenuhan kekuatan dan mencapai kepenuhan kemuliaan. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita benar-benar hidup di dalam puncak kehidupan kita, saudara. Iblis berusaha memberikan penawaran kehidupan atau memasuki pikiran-pikiran yang membuat kita, ya udahlah, kita jalan hidup ya biasa aja. Jadi anak Tuhan, rajin ke gereja, oke, tapi ya udah begitu saja, nggak usahlah mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan buat Tuhan. Itu buat hamba Tuhan aja, buat pendeta aja. Kita jemaat nggak usah. Itu salah satu pola pikir, pemikiran yang terus iblis tawarkan, saudara, kepada manusia. Tetapi Tuhan gak mau seperti ini, saudara. Tuhan mempunyai satu standar, saudara. Matius berkata seperti ini, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku sempurna. Jadi Tuhan ingin kita itu hidupnya sempurna, saudara. Tuhan ingin kita hidup dalam full kemuliaan, full kekuatan, in the perfect day, dalam satu kesempurnaan, saudara.
Itulah yang Tuhan mau. Dia ingin kita hidup nggak asal hidup, saudara. Atau hidupnya ya rata-rata, biasa-biasa saja. Tidak. Tapi setiap kita sesungguhnya sudah diciptakan oleh Tuhan dengan satu rencana Tuhan yang paling baik buat kita, yang paling mulia untuk kita hidup di dalamnya, untuk kita benar-benar mencapai kemuliaan, mencapai puncak potensi kita, mencapai puncak kehidupan kita. Dan semua orang Tuhan berikan porsi yang sama, saudara. Tidak hanya buat hamba Tuhan saja yang hidupnya bisa sampai pada puncak, tidak. Tapi setiap kita, setiap manusia Tuhan ciptakan dengan rencana yang terbaik, dan Dia ingin mau kita masuk ke dalam puncak kehidupan kita. Dan tidak ada alternatif lain, saudara, untuk memiliki kehidupan Zoe ini. Tuhan mengingatkan saya kembali di Roma 8 ayat ke-5 sampai 6. Kita baca bersama-sama, saudara. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya akan membacakan terjemahan dari FMD di Roma 8 ayat 6 berkata seperti ini. Sebab jika pikiran orang dikuasai oleh keinginan duniawi, akibatnya adalah kematian rohani. Dan jika pikiran orang dikuasai oleh roh, hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera, saudara. Jadi ini jelas sekali, saudara, ketika kita memikirkan hal-hal yang dari roh, kita memikirkan hal-hal yang ilahi, yang dari Tuhan, itu akan membawa kita pada kehidupan, yaitu kehidupan Zoe itu. Tetapi jika pikiran kita memikirkan hal-hal yang di luar itu, hal-hal yang daging, itu akan membawa pada kematian, yaitu kematian rohani. Karena itu kita perlu waspadai, saudara, apa yang kita pikirkan. Cara mengecek apakah kita hidup di dalam roh atau di dalam daging itu gampang, saudara. Kita cek pikiran kita. Apa sih sebetulnya yang lebih banyak kita pikirkan setiap hari? Perbuatan daging itu sudah nyata, saudara bisa baca di Galatia 5. Perbuatan daging itu sudah nyata. Jadi kalau pikiran kita memikirkan hal-hal yang daging, kita ini berarti belum hidup di dalam roh, saudara. Karena itu pagi ini mari kita bongkar pikiran kita, saudara. Kedua, saudara, cara kita melihat kita ini udah hidup di dalam roh atau belum ya? Cek, saudara, apa yang menjadi buah dalam kehidupan kita. Karena Galatia 5 ayat 22 berkata, mari kita buka bersama-sama, saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita bisa lihat sendiri, saudara, apa yang menjadi buah dalam kehidupan kita. Kalau apa yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini belum muncul atau belum sempurna muncul dalam kehidupan kita, kira kita masih tidak sabar, saudara, berarti ada pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan yang masih bercokol di pikiran kita. Ada pikiran-pikiran dari dunia yang masih kita ambil, saudara, untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Karena sejatinya ketika kita hanya memikirkan hal-hal yang dari roh, itu akan menghasilkan buah-buah yang juga dari roh, yaitu akan ada kasih, akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera, akan ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua ini lahir dari internal, dari dalam, saudara, bukan dari hal-hal yang eksternal. Kalau masih muncul buah yang berasal dari eksternal, berarti itu membuktikan kita ini belum sungguh-sungguh hidup di dalam roh. Ini saatnya, saudara, benar-benar kita mau membuka diri kita. Kita cek sebenarnya apa yang sudah kita hasilkan, buah apa yang kita hasilkan dalam kehidupan ini. Jika buah rohnya belum terlihat nyata, saudara, cek pikiranmu.
Karena itu penting sekali kita untuk mendisiplin pikiran kita. Penting sekali kita mendisiplin hati kita, saudara, untuk kita terus selaras dengan firman Tuhan. Karena iblis ini seperti singa yang mengaum. Mari kita buka di 1 Petrus ayat pasal ke-5 ayat 7 dan ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Manusia ini adalah makhluk roh, saudara. Iblis pun dalam bentuk roh, saudara. Jadi ketika iblis mengaum, itu ada di dalam alam roh, saudara. Tetapi kita, karena kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan juga roh, karena kita ini adalah makhluk roh, saudara, kita bisa mendengar auman si iblis. Dan yang menghubungkan, portal yang menghubungkan antara dunia roh dan dunia jasmani ini adalah pikiran, saudara. Karena itu kita bisa mendengar auman si iblis itu lewat pikiran kita. Iblis bisa masuk ke dalam diri orang lewat pikirannya, saudara. Karena itu saudara, berhati-hatilah terhadap apa yang terlintas di dalam pikiranmu. Ketika kita bisa mendengar auman iblis, menaburkan suatu kekhawatiran di dalam hati kita, menaburkan suatu ketakutan dalam diri kita tentang kehidupan ini, tentang apa saja, saudara, saudara masih sadari bahwa itu bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Inilah yang menjadi perintah Tuhan. Inilah yang harusnya menjadi pikiran kita, bahwa kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam bahasa aslinya, serahkanlah itu bukan seperti kita menyerahkan begitu, saudara, tetapi lemparkan, saudara. Itu bahasa aslinya. Jadi kita harus melemparkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki, saudara. Mungkin ada yang berkata, kita ini kan masih hidup di dunia, ada masalah, ada tantangan yang harus kita hadapi, jadi wajar dong kalau kita khawatir. Saudara, saya berkata tidak wajar, karena Tuhan sudah berkata serahkanlah. Dan kalau Tuhan sudah berkata serahkanlah, kewajiban kita adalah untuk percaya, saudara, untuk taat. Ya, kita mau serahkan segala ketakutan kita, kekhawatiran kepada Tuhan, karena inilah perintah Tuhan. Iblislah yang berusaha untuk membuat kita tidak percaya. Iblislah yang berusaha untuk kita khawatir, saudara, dengan auman-aumannya. Tetapi bagian kita harus benar-benar menolak pikiran yang ditawarkan oleh iblis ini, dan kita hanya mengambil pikiran yang dari Tuhan, yaitu pikiran Kristus, untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita. Itulah yang harus menjadi keputusan kita, saudara. Kita harus melawan, saudara, apa yang berusaha iblis tawarkan, saudara. Kita harus melawan setiap auman dari si iblis itu, saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 berkata, lawanlah dia, iblis, dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Firman Tuhan berkata bahwa semua saudara seluruh dunia itu menanggung penderitaan yang sama. Yang artinya setiap manusia ini sebetulnya ada penderitaannya masing-masing, ada tantangannya, ada masalah yang mungkin mereka hadapi. Tetapi Tuhan mau kita melawan iblis itu dengan imannya teguh, yaitu kita mau percaya bahwa Tuhan udah suruh kita serahkan, ya kita serahkan. Dan kita mau percaya bahwa Tuhan ini yang selalu menyertai kita. Dia Allah yang baik, walaupun ada tantangan, tetapi Dia Allah yang akan memberi kita jalan keluar. Kalau kita terus hidup dalam ketaatan, percaya, saudara, Tuhan pasti akan bela kita, saudara. Ingat para pahlawan iman yang sudah mendahului kita. Saya sangat kagum sekali dengan Rasul Paulus. Kalau saudara membaca di 2 Korintus 11
ayat yang ke-23 sampai ke-28. Saudara bisa baca tentang Paulus yang begitu banyak berjerih lelah, saudara. Dia berkata, dia lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Luar biasa, saudara, kalau saudara baca ini. Rasul Paulus yang sudah begitu taat kepada Tuhan, tapi dia diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami begitu banyak penderitaan, saudara. Tetapi Rasul Paulus sudah berketetapan, saudara. Di Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan mengalami persekutuan dalam penderitaannya, sehingga aku serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus sudah berketetapan, pikirannya sudah dia tetapkan untuk hanya ingin mengenal Tuhan saja. Tidak satu kali pun kita melihat Rasul Paulus menjadi kecewa kepada Tuhan, tetapi dia terus bersemangat di dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Ingatlah para pahlawan iman kita, saudara, yang sudah mendahului kita, orang-orang yang sudah mengalahkan maut ini, saudara. Kita buka di 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 54. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Terjadilah atas kita, amin. Ketika saya membaca firman ini, saudara, Tuhan memberikan saya satu pengertian yang baru. Engkau mau mengenakan yang tidak binasa? Engkau mau mengenakan yang tidak dapat mati? Karena yang binasa ini harus mengenakan yang tidak binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Apa yang harus kita kenakan? Tuhan memberikan saya pengertian, kenakanlah selalu pikiran Kristus. Karena hanya pikiran Kristus yang akan membawa kita kepada kehidupan, saudara. Kita mengenakan pikiran Kristus, itu akan membawa kita kepada kehidupan, saudara. Karena ketika kita mengenakan Kristus, pikiran Kristus, maut itu akan ditelan di dalam kemenangan. Ya, kita sudah tahu, saudara, apa yang menjadi cara kerja iblis, pola iblis, yaitu lewat pikiran dia berusaha masuk, menggoda manusia. Lewat pikiran dia berusaha untuk menarik manusia keluar dari rencana Tuhan. Lewat pikiran dia berusaha untuk merasuki manusia. Tetapi kita juga tidak tahu, saudara, bagaimana untuk menelan iblis itu, yaitu dengan cara kita memakai pikiran Kristus, dengan cara kita memakai firman Tuhan untuk terus kita renungkan, untuk kita pikirkan, dan untuk kita pakai ketika kita harus mengambil satu keputusan. Pastikan bahwa pikiran Kristus, yaitu firman Tuhan, yang senantiasa menjadi standar dari pikiran kita, dan kita bertekun di dalamnya, saudara. Kita mau pastikan, saudara, bahwa kita ini hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan lagi perkara yang di bumi. Kita mau pastikan kita ini hanya memikirkan Dia, saudara. Kita mau pastikan bahwa kita ini hidup di dalam Dia. Karena di dalam Dia itu tidak ada dosa, saudara. Di dalam Dia tidak ada sengat maut.
Karena sengat maut adalah dosa. Ketika kita terus hidup di dalam Dia, tidak akan ada sengat maut yang mendekati kita. Maut sungguh ditelan di dalam kemenangan. Pastikan sungguh kita terus memikirkan pikiran-pikiran yang ada di atas saudara dan bukan di bumi. Pastikan sungguh saudara apa yang sudah tertulis di Filipi 4 ayat 8. Saya akan membacakannya dalam versi FAYH. Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin menyatakan satu hal lagi. Arahkan pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Ada 3 hal ini saudara. Kita perlu mengarahkan pikiran kita kepada hal yang benar, baik dan adil. Kedua, kita merenungkan hal-hal yang murni dan indah, serta kebajikan dan keindahan dalam diri orang lain saudara. Termasuk orang-orang yang mungkin menyebalkan saudara, orang-orang yang mungkin sering berbeda dengan kita, tapi harus yang menjadi ketetapan kita. Firman Tuhan berkata, kita harus merenungkan yang baik dari orang itu saudara. Kita belajar saudara mendisiplin pikiran kita untuk kita bisa merenungkan hanya hal-hal yang baik dari orang lain saudara. Walaupun orang lain itu mungkin hidupnya tidak akurat, tapi mari saudara kita hanya merenungkan yang baik saja dari orang itu saudara. Karena ini firman Tuhan yang berkata. Dan yang ketiga, kita perlu mengingat saudara hal-hal yang menyebabkan kita memuji Allah dan bersukacita. Sungguh-sungguh kita belajar saudara untuk mempraktekkan Filipi 4 ayat 8 ini, karena inilah yang akan terus membawa kita hidup di dalam kemenangan. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, Roh Kudus yang adalah penolong kita akan menolong kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Pagi ini Tuhan kami berdoa sungguh Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami sungguh terbuka pikiran kami Tuhan, bahwa ketika kami mengenakan yang tidak binasa, ketika kami mengenakan yang tidak dapat mati ini, yaitu ketika kami mengenakan pikiran Kristus, kami sungguh menelan maut di dalam kemenangan kami. Sungguh Tuhan kami mau sungguh-sungguh bertekun mengenakan pikiran Kristus sehingga menjadi standar kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami putuskan, kami memakai pikiran Kristus ini yang menjadi standar kami, menjadi keputusan kami, yang menjadi arahan kami. Tolong kami Roh Kudus untuk kami terus berkemenangan di dalam Engkau, karena Engkau yang sudah menang atas dosa, iblis dan maut, dan Engkau telah memberikan kuasa yang sama sehingga kami bisa menaklukkan dosa, iblis dan maut itu. Terima kasih Tuhan. Terjadilah satu kesatuan iman di dalam Engkau, terjadilah satu kesatuan tubuh Kristus, di mana kami akan terus berfungsi secara maksimal. Ketika kami semakin kuat di dalam Engkau, ketika kami terus semakin ditahirkan, ketika kami semakin terus dimurnikan di dalam Engkau, kami percaya Tuhan tidak ada lagi ambisi pribadi dalam kehidupan kami. Tidak ada lagi pikiran-pikiran lain yang menguasai kami Tuhan, sehingga apapun yang ingin Kau kerjakan lewat kami, lewat gereja ini, Engkau akan dengan begitu mudah melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami katakan kami ini siap Tuhan, kami ini siap Tuhan. Apapun yang menjadi perintah-Mu Tuhan, kami siap, kami siap, kami siap. Terima kasih Tuhan Yesus, berkebenaran firman-Mu pagi ini. Tolong kami Tuhan untuk kami semakin terus mengenal Engkau dengan benar, terus membawa kami Tuhan dalam satu dimensi pengenalan Engkau, dalam satu penyetaraan pewahyuan di dalam Engkau, sehingga kami terus bertumbuh Tuhan dalam satu kesatuan iman, dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, bersiaplah Sakura 5, karena Tuhan, sungguh saya merasa sekali Tuhan sedang membawa kita satu generasi di mana kita menjadi generasi yang tidak tergoncangkan, yang tidak tergoyahkan, yang tidak takut dengan apapun juga saudara, yang membuat kita ini benar-benar terbuka matanya, yang membuat kita benar-benar menjadi seperti anak panah yang tajam. Kita akan menjadi senjata Allah, senjata kebenaran, di mana kita siap saudara untuk menghancurkan semua pekerjaan musuh.
Sakura 5, bersiaplah, engkaulah generasi yang dipakai Tuhan untuk menggenapi setiap firman Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, janji Tuhan berkata bahwa kita bahkan bisa melakukan hal-hal yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan. Karena itu siapkan dirimu saudara, karena engkau akan dipakai Tuhan untuk menjadi penakluk dunia ini. God bless you. Kita berjumpa lagi nanti di virtual Sunday service berikutnya. Saya berdoa kita semua terus berkobar-kobar di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin terus merindukan Dia, sehingga apapun yang Tuhan ingin kita lakukan, kita bersama-sama akan menyelesaikannya. Amin. Shalom saudara-saudara semua, gimana worship dan firman-Nya? Sangat membangunkan? Nah, walaupun kita sekarang cuma bertemu secara virtual, pastikan roh kita terus berkobar-kobar ya di dalam Tuhan, agar terus berkemenangan. Nah, sekarang saya di sini akan menyampaikan beberapa pengumuman penting untuk minggu ini. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara semua masih bisa tetap memberikan persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan pos melalui transfer ke rekening berikut ini. Nah, pengumuman yang kedua yang berulang tahun minggu ini adalah selamat ulang tahun ya. Semoga saudara-saudara semua panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan menyertai. Nah, demikian pengumuman dari saya untuk minggu ini. Kiranya kita semua terus hidup dalam keperkasaan roh, kebenaran firman, dan sukacita Allah ya. God bless you, Tuhan memberkati.